Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau merakit sebuah power supply menggunakan dioda fast kayak gini teman-teman. Jadi dioda fast itu adalah dioda kecepatan tinggi untuk menyearahkan arus listrik yang tadinya AC menjadi DC teman-teman. Nah, bisa kita temui untuk komponen ini dioda yang bentuknya itu transistor ya kayak gini. Ini bukan transistor teman-teman ya, tapi sebuah dioda. Kenapa? Karena di sini di bodinya ada simbol, itu dia. Ini artinya simbol dioda. Seperti angka panah ke sini ya. Itu artinya simbol dioda. Jadi bisa kita temui dioda ini di berbagai rangkaian elektronik teman-teman. Contohnya seperti power supply system switching, terus kayak inverter, DC to CT buat audio mobil kayak gitu. Nah itu dia menggunakan dioda fast kayak gini nih teman-teman. Kenapa? Karena untuk mendapatkan suplai tegangan yang tinggi dan mengeluarkan arus yang besar teman-teman. Contohnya seperti ini. Di sini ada kodenya 1603, itu artinya 16 ampere 140 volt teman-teman. Kalau kita cek di spesifikasinya di Google gitu ya, ini jadi dengan dioda ukuran segede gini dia bisa mengalirkan arus dengan besar gitu ya, 16 ampere. Kalau kita menggunakan dioda biasa kayak seperti ini ataupun kayak gini, nah itu dioda biasa itu dia kalau mau ampere besar itu pasti diodanya ukurannya besar teman-teman, gak mungkin sekecil ini ya. Oleh karena itu kelebihan dari dioda fast itu gitu ya, walaupun ukurannya kecil dia bisa mampu menghandle ampere yang besar dan menghandle juga tegangan yang tinggi teman-teman. Saya akan mencobanya untuk merakitnya menggunakan trapo 1 ampere kayak gini teman-teman. Jadi trapo biasa kayak gini kita pakai dioda fast kayak gini nih teman-teman, biar untuk keluarannya bisa lebih bagus. Untuk diodanya ini sama ya, ini sama ini itu sama aja teman-teman, gak ada bedanya. Kita akan pasangkan sebuah jumper kayak gini. Ini kabel udah saya kasih timah, kita pasangkan di sini di kaki yang paling kiri. Yang satu lagi juga sama, kita sambungkan di sini di kaki yang paling kiri atau simbol anoda. Dan kita kasih jumper lagi di sini teman-teman di kaki katoda ya, simbol kaki katoda. Dan satunya lagi ini kita sambungkan nih teman-teman. Nah ya, untuk penyambungannya ini disilang kayak gini tuh ya. Dua kabel ini yang kita jumper ini bagian output. Yang ini adalah untuk output positif dan yang ini yang kiri ini untuk output negatif. Kita perlu pasangkan sebuah elko untuk menyearahkan arusnya lebih maksimal teman-teman. Jadi elko di sini untuk menyaring arus ripple atau yang masih apa ya sebutnya, yang masih kecil-kecil itu ya, arus AC-nya masih ada kecil-kecil yang loss. Nah itu di filter lagi menggunakan si elko ini teman-teman. Nah ini saya menggunakan elko dengan ukuran 220 mikrofarad 50 volt. Nah untuk yang putihnya ini bagian negatif, dan untuk yang hitam ini kaki positif teman-teman. Ini untuk pemasangan elko jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah kalau terbalik ini bisa meledak teman-teman ya, apalagi kalau tegangannya itu bisa melebihi dari tegangan batas elko yang sudah tertera di bodinya ya. Kayak tadi itu 50 volt, kalau lebih dari 50 volt itu bisa langsung meledak teman-teman. Tapi kalau kurang dari 50 volt paling panas dan si tegangan output tidak akan keluar maksimal. Oke, kayak gini untuk penyambungannya. Ini untuk positif dan ini untuk negatif. Ini outputnya ya. Kemudian kita akan sambungkan ke si trapo ini. Di sini kita akan menyesuaikan tegangannya yang kita butuhkan, dan di sini saya mau jadiin trapo tunggal teman-teman ya, bukan trapo CT. Pakainya tunggal ya, yaitu adalah 12 volt sama CT 12 sama 0 aja teman-teman. Oke, kita akan sambungkan. Kita akan kasih kabel di sini dulu. Kemudian yang satu laginya di CT di sini.
Untuk penyambungan ke dioda fast kita sambungkan ke kaki yang tengah ini ya. Nah ini dia kaki yang tengah yang belum kita solder. Ini dia ke tengah. Kita sambungkan di sini, kita solder. Kemudian untuk bagian input ini dari listrik PLN 220 volt kita sambungkan. Ini dia colokan. 220 volt dan 0 volt. Untuk pembuatannya ini udah jadi ya teman-teman, kayak gini aja penyambungannya. Dan kita akan tester, tinggal kita colokin ke stop kontak kayak gini. Dan kita akan ukur tegangannya di sini menggunakan multimeter. Kita akan pindahkan switch selektornya di 200 atau di 20 volt, itu juga bisa ya. Kemudian kita akan ukur untuk tegangan outputnya. Ini untuk negatif dan ini untuk positifnya. Nah, di sini terbaca sekitar 13,7 volt. 13, nah sekitar segitu ya teman-teman ya. Jadi enggak pas di 12 volt karena setelah melalui dioda dan elko itu ada penaikan tegangan teman-teman. Cuman kalau ketika dikasih beban biasanya itu tegangannya bakal kembali ke 12 volt teman-teman. Kayak gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan ini dia lampu LED strip 12 volt. Kita akan nyalakan. Kita akan sambungkan. Yang ada merahnya ini positif, sambungkan di sini. Kemudian untuk yang negatif kita sambungkan di sini teman-teman. Nah, secara otomatis si lampu LED-nya langsung menyala teman-teman. Ini tuh. Oke, jadi untuk lampu LED 12 volt ini menyala. Dan menyalanya sangat terang banget karena ini tegangan yang dibutuhkannya itu mencukupi teman-teman. Yang dibutuhkan lampu LED 12 volt, yang keluar 13,7 volt tadi ya, itu bagus ya. Dan gak bakal ngerusak si lampu LED-nya. Dan kita akan ukur lagi coba untuk tegangan outputnya. Ini untuk positif dan ini untuk negatif. Nah kan, jadi dia turun lah teman-teman. Ya agak drop juga sih ya, sekitar 11,8, 11,9 dah. 0,1 itu masih toleransi teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa beban dia bakal naik tegangannya, bakal naik lebih dari 12 volt. Tapi ketika pakai beban dia bakal kembali lagi ke tegangan yang sesuai tertera di trafo ini teman-teman. Maksudnya yang enggak terlalu jauh lah gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman untuk pembuatan sebuah power supply menggunakan dioda fast kayak gini ya. Ini power supply dengan kualitas bagus teman-teman. Ya kayak misalkan inverter DC to CT yang ada di mobil buat audio kayak gitu, itu kan trafonya pada kecil teman-teman. Sedangkan dia bisa mengeluarkan atau menghandle dengan arus minimal itu 7 ampere sampai belasan ampere teman-teman, hanya dengan ukuran dioda segede gini. Kalau kita lihat untuk trafo seperti ini, trafo yang kayak gini misalkan 7 ampere itu pasti ukurannya besar banget teman-teman. Tapi kalau inverter DC to CT itu ukurannya kecil, tapi dia bisa mengeluarkan arus yang besar. Dan disearahkan menggunakan dioda fast kayak gini. Ukuran kecil dan ampernya besar. Tegangannya juga bisa sampai ratusan volt teman-teman, sesuai dengan spesifikasi dioda fastnya gitu ya. Jadi setiap dioda fast ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita perlukan, dan itu banyak banget di toko online yang jual. Tinggal sesuaikan aja selera yang kita butuhkan teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian dulu aja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana. Syukron jazakumullah khairan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.